Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Putu Prema Jayasanti. Kakak adalah seorang mahasiswa aktif dari Universitas Pendidikan Ganesha. Tepatnya pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2B dengan NIM 2011-031088. Nah, jadi pada video kali ini, kakak akan mengajarkan adik-adik tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Untuk penjelasannya akan kakak lanjutkan di slide berikutnya ya. Konsep bilangan bulat. Adik-adik pasti udah tahu ya bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, sekarang kakak akan kasih contohnya yuk. Misalnya, kakak punya 2 permen. Jadi, ditulisnya adalah bilangan 2. Menggunakan simbol bilangan 2 ini. Lalu contoh lainnya, Ana punya hutang pada Ani sebanyak 3 pensil. Jadi, ditulisnya adalah bilangan min 3 dengan simbol seperti ini. Min 3. Contoh lainnya adalah karena kue Ani sudah diminta oleh Roni, sekarang Ani sudah tidak mempunyai kue lagi. Jadi, sisa kue Ani sekarang ditulis sama dengan 0. Dengan simbol angka 0 ini. Nah, adik-adik, agar kalian lebih paham tentang konsep bilangan bulat, yuk kita coba operasinya. Operasi bilangan bulat itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yuk kita langsung praktek dengan garis bilangan ini. Sistemnya adalah jika menjumlah kita melangkah ke kanan, dan jika mengurangi kita melangkah ke kiri. Yang pertama, operasi penjumlahan. Inti dari operasi penjumlahan itu adalah menjumlah, menambah, atau menggabungkan bilangan yang kita jumlah. Nah, kakak berikan contoh ya. Contoh soal adalah Ani memiliki 2 pensil, lalu kakaknya memberikan lagi 4 pensil. Berapa pensil Ani sekarang? Caranya adalah dari posisi titik 0, kita melangkah ke kanan 2 langkah. Lalu, dari posisi 2, melangkah lagi ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Posisi akhir adalah pada angka 6. Jadi, hasil dari 2 tambah 4 sama dengan 6. Contoh selanjutnya adalah min 5 tambah 2. Caranya, pertama kita diam dulu di posisi angka 0, lalu kita melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Pada operasi min 5 tambah 2. Jadi dari titik min 5 kita ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Jadi hasilnya min 5 tambah 2 sama dengan min 3, sesuai dengan hasil akhir di garis bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi selanjutnya, yaitu operasi pengurangan. Pada intinya, operasi pengurangan itu adalah mengurangkan suatu bilangan atau menghilangkan sebagian dari bilangan itu. Kakak akan berikan kalian contohnya untuk lebih jelas ya. Contoh yang pertama, Ani memiliki 5 permen, lalu adiknya meminta 3 permen Ani. Berapa sisa permen Ani sekarang? Caranya adalah pertama kita diam di titik 0, lalu melangkah ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena permen Ani diminta 3 oleh adiknya, jadi dari posisi 5, posisi angka 5 ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Posisi akhir ada di angka 2. Sehingga hasilnya 5 kurang 3 sama dengan 2. Contoh soal lainnya, 7 kurang 9 sama dengan berapa? Pertama kita diam di titik 0, lalu melangkah ke kanan sebanyak 7 langkah. Lalu dari posisi angka 7
Karena kurang 9 berarti ke kiri sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posisi akhir di angka min 2. Jadi hasilnya 7 kurang 9 sama dengan min 2. Sekarang kita akan masuk ke operasi selanjutnya, yaitu operasi perkalian. Inti dari operasi perkalian ini adalah penjumlahan berulang. Nah, maksudnya kayak gimana sih, Kak? Kakak akan berikan satu contoh dulu ya. Contoh soalnya, Ani memiliki 2 kotak coklat. Masing-masing kotak terdiri dari 3 batang coklat. Jadi, berapa batang coklat yang dimiliki oleh Ani? Caranya adalah, pertama kita diam di titik 0, lalu kita artikan 2 kali 3 itu sama dengan 2 kali 3-nya, atau sama dengan 3 tambah 3. Jadi dari titik 0, 3 tambah 3 berarti melangkah ke kanan 3 langkah. Lalu dilanjutkan lagi ke kanan 3 langkah. Nah, hasil akhirnya ada di bilangan 6. Jadi hasil dari 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Contoh soal selanjutnya yaitu 4 kali min 1. Caranya adalah, pertama kita diam di posisi 0, lalu kita artikan 4 kali min 1 berarti 4 kali min 1-nya. Jadi sama dengan min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah min 1. Pertama dari posisi titik 0, kita melangkah 1 langkah ke kiri. 1 langkah. Lanjut lagi 1 langkah ke kiri. Lanjut lagi 1 langkah ke kiri. Lanjut lagi 1 langkah ke kiri. Sebanyak 4 langkah. Hasil akhirnya adalah min 4. Jadi, hasil dari 4 kali min 1 sama dengan min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah min 1 sama dengan min 4. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu operasi pembagian. Inti dari operasi pembagian adalah adik-adik akan membagi sesuatu hal menjadi beberapa bagian kecil dengan jumlah yang sama rata. Nah, kita mulai langsung yuk ke contoh yang pertama. Contoh soalnya, ada satu kodok besar sekali melompat 8 langkah. Lalu ada satu kodok kecil sekali melompat 2 langkah. Berapa kalikah kodok kecil harus melompat agar sampai di tempatnya kodok besar? Caranya adalah, yang pertama kita diam dulu di posisi angka 0, lalu kodok besar kita simbolkan dengan garis kuning. 1 kali melangkah sejauh 8 langkah ke kanan. Kemudian kodok kecil disimbolkan dengan garis merah, yaitu sekali melangkah sebanyak 2 langkah. Jadi berapa kali dia harus melangkah? Sekali melangkah 2 langkah. Ini langkah pertama, lanjut langkah kedua, lanjut langkah ketiga, lanjut langkah keempat. Nah, jadi kodok kecil harus melangkah 4 kali agar sampai di posisi kodok besar. Sehingga hasil dari 8 bagi 2 sama dengan 4. Contoh soal selanjutnya adalah min 6 bagi 3. Caranya adalah, pertama kita diam di posisi titik 0, lalu min 6 berarti kita ke arah kiri sejauh 6 langkah. Nah, yang garis kuning ini simbol dari min 6. Kemudian bagi 3. Berarti min 6 ini dibagi 3. Dibagi 3. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, jika kita lihat satu bagian ini berisinya sebanyak 2 langkah. Jadi 6 bagi 3 itu sebanyak 2 langkah. Karena di sebelah kiri, jadi ditulisnya min 2. Sehingga hasil dari min 6 bagi 3 sama dengan min 2. Jadi, bagaimana adik-adik? Kakak harap kalian mengerti ya dengan konsep bilangan bulat yang sudah kakak paparkan tadi. Kakak harap penjelasan kakak tadi bisa membantu kalian untuk memahami apa sih itu bilangan bulat, apa saja bagian-bagian dari bilangan bulat, dan
Bagaimana cara untuk mengoperasikan bilangan bulat? Agar pemahaman kalian semakin baik lagi, kakak sarankan agar kalian melakukan lebih banyak latihan soal lagi di rumah ya, baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Semangat belajar!